Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku, Vima Anggraini. Di channel ini aku membuat tutorial dan ngobrol-ngobrol seputar banyak hal. Dan sekarang aku mau sharing sama teman-teman tentang pengalaman aku pernah punya online shop dan 4 kesalahan fatal aku ketika memulai online shop. Nah, berjualan onlineku ini aku mulai pada tahun 2014 sampai 2018. Nah, waktu itu aku mulai dari kuliah semester 3 kalau nggak salah sampai 2018 atau setelah lulus kuliah. Nah, online shop ini tujuanku sendiri itu sebenarnya adalah untuk uang saku tambahan beli buku dan jajan, namanya mahasiswa kan. Nah, kenapa sih online shop ini berhenti? Yang pertama, karena sekarang memang tidak memungkinkan buat aku melanjutkannya. Itulah salah satu alasan kenapa tutup ya. Nah, di sini aku mau sharing 4 kesalahan aku yang semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman pemula atau yang sudah memiliki online shop baru jalan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang pertama adalah malu. Nah, sifat malu ini yang membuat kita itu nggak berkembang. Dulu waktu awal-awal punya online shop, aku bahkan malu cerita sama keluargaku sendiri karena aku punya all shop atau jualan online waktu itu. Kenapa? Takut dicengin. Tentu aja takut dicengin sama keluarga sendiri. Kemudian setelah berjalannya waktu dan aku ngomong, aku tuh jualannya begini. Justru respon yang aku dapat itu adalah respon yang baik. Mereka itu ngeresponnya dengan support system yang menurut aku sangat besar. Itu suatu keuntungan kita sebagai anggota keluarga disupport sama keluarga kita sendiri. Jadi jangan pernah malu untuk ngomong sama keluarga atau orang-orang terdekat bahwa kamu jualan. Kemudian malu juga untuk upload di sosial media kita pribadi. Kenapa? Karena waktu itu malunya adalah banyak orang kita kenal, dan waktu itu malunya juga adalah karena aku foto produk itu pakai mukaku sendiri, jadi aku merasa aduh malu dilihat sama orang. Nah, itu salah. Waktu itu justru aku uploadnya ke grup-grup di Facebook untuk menarik orang agar beli daganganku, dan sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh nggak apa-apa, boleh. Cuman alangkah lebih baiknya kita itu share juga ke media sosial pribadi kita. Karena kebanyakan untuk yang baru pertama kali jualan, yang beli itu adalah justru orang terdekat kita. Ya, itu biasanya kayak gitu. Nah, sifat malu ini yang ngebuat kita tuh malah nggak berkembang. Jadi, untuk yang mau mulai atau yang baru mulai online shop, mungkin ada foto kalian atau kalian pakai foto teman kalian atau adik kalian, jangan malu untuk share dagangan kalian ke seluruh sosial media yang kalian punya, agar kalian itu juga belajar untuk berani dan belajar untuk aku jualan loh, kayak gitu. Yang kedua adalah aku melakukan semuanya sendirian, dari mulai riset bahan, kemudian ke penjahit, kemudian produksi, foto, upload Instagram, nata feed, marketing, dan itu jujur ngebuat kita tuh jadi gampang emosi dan pusingnya itu aduh nggak bisa dibayangin. Nah, untuk teman-teman jangan melakukan hal yang sama. Yang pertama kita ulas dulu, kalau kita survei kain kita memang harus lakukan sendiri ya, karena kita sebagai owner atau yang punya bisnis kita jadi tahu kualitas bahan yang kita gunakan. Yang kedua, produksi. Nah, ini yang riskan banget. Produksi itu sebenarnya bisa kita alihkan ke penjahit, ya kan? Ke penjahit yang kita percaya. Dulu awal-awal aku masih pakai penjahit yang aku kenal. Tapi lama-kelamaan beliaunya ini nggak sanggup. Karena apa? Karena beliau juga mengejahit baju-baju yang lain. Nah, ini yang membuat sistemku itu nggak bagus. Karena dulu sistemku itu adalah PO dari Senin sampai hari Jumat, kemudian hari Sabtu dan Minggunya itu aku produksi. Sedangkan Senin sampai Jumat aku di Semarang dan aku baru bisa pulang itu hari Sabtu dan Minggunya. Jadi cuman waktu 2 hari dan itu emang singkat. Kemudian aku memutuskan untuk ngebuat sendiri barang yang mau aku jual, dan karena waktu itu alhamdulillah punya kemampuan untuk itu dan ada alatnya. Kemudian setelah ada kita riset, kemudian
produknya udah ada. Yang ketiga, kita itu harus foto produk kita yang bagus, dan ini aku juga melakukannya sendiri. Kenapa aku melakukan sendiri? Karena waktu itu belum ada budget yang pertama, dan yang kedua itu untuk menghemat sebenarnya. Ya nggak ada budget sih sebenarnya ya. Tapi untuk saranku, jangan lakukan ini sendiri karena foto itu hal yang sangat penting, apalagi untuk online shop karena kita jualan foto. Banyak kok sekarang jasa-jasa foto produk yang murah dan hasilnya itu bagus. Jadi jangan ragu untuk mengeluarkan budget di bagian foto. Untuk marketing, alhamdulillah aku mulai belajar untuk marketing, dan itu juga tetap bisa ya di-handle sendiri. Intinya janganlah lakukan semuanya itu sendirian. Ketika kamu memang memiliki kemampuan untuk jualan dan beberapa partnya atau beberapa hal yang bisa kamu kasih ke orang, tapi hasilnya lebih maksimal daripada kamu lakukan sendiri, kasih aja ke orang. Kasih mereka job. Nah, sekarang solusinya gimana sih kalau kita itu nggak ada budget untuk melakukan itu atau ngasih job ke orang agar hasilnya maksimal dan kita bisa fokus. Nah, salah satunya adalah dengan jadi dulu reseller atau dropshipper ya. Di sini fungsinya adalah kalian bisa belajar dulu, kalian bisa dapat pasar dulu. Biasanya dropshipper atau reseller itu udah punya materi yang digunakan untuk di-upload di Instagram. Jadi memudahkan untuk kalian jualan. Kesalahan nomor 3 adalah kurangnya informasi dan terlalu banyak informasi. Nah, kenapa sih kurangnya informasi kayak gini? Kurangnya informasi adalah ketika kalian memulai bisnis tanpa ada bekal, oh marketing itu kayak gini, oh jualan online itu ada stepnya seperti ini. Tapi itu masih bisa dilakukan dengan learning by doing. Jadi ketika kalian udah sambil jualan, kalian juga belajar, itu bisa. Atau kalian bisa cari mentor, ikut kelas-kelas online, berbayar ataupun yang gratis. Sekarang banyak ikut seminar-seminar dan lain sebagainya. Sekarang banyak sekali informasi yang mudah untuk diakses teman-teman mengenai marketing dan jualan online atau buka all shop, itu banyak banget. Kemudian terlalu banyak informasi. Terlalu banyak informasi di sini maksudnya adalah terlalu banyak belajar. Biasanya online shop pemula dia itu masih semangat untuk belajarnya tuh tinggi sekali. Wah, semua informasi diserap, semua informasi diserap. Seumpama nonton YouTube, di bawahnya ada rekomendasi videonya yang lain, kita klik, kemudian kita klik lagi, dan alurnya nggak akan selesai. Itu yang membuat kita itu justru nggak bergerak, karena kita mikirnya, oh sebelum ini kita harus melakukan ini, sebelum ini kita harus melakukan ini, dan itu membuat kita tambah pusing dan membuat kita akhirnya nggak melakukan itu. Jadi saran aku adalah ketika kalian butuh informasi atau suatu informasi, cari yang kalian butuhkan, lakukan yang kalian bisa. Seumpama ada bagian yang nggak bisa kalian lakukan, skip dulu ya, lakukan yang kalian bisa lakukan. Kemudian suatu saat ketika kalian sudah bisa melakukan itu secara lengkap sesuai step-stepnya, kalian kan akan belajar juga selama prosesnya, maka toko kalian itu juga akan berkembang jauh lebih baik. Yang keempat adalah terlalu perfeksionis atau egonya tinggi. Kenapa aku bilang gitu? Biasanya yang perempuan-perempuan yang punya all shop itu udah ada planning nih, oh aku mau toko onlineku tuh bentuknya kayak gini, gambarnya tuh seperti ini, marketingnya seperti ini, kayaknya jalanan smooth sekali. Tapi ketika jalan nggak sesuai keinginan, mandek akhirnya. Dan itu yang terjadi dengan tokoku juga pada saat awal-awal. Jadi aku itu pengen gambar yang perfect, aku itu pengen marketing yang gini, tapi setelah dijalanin kemampuanku untuk itu kurang, jadi nggak sesuai ekspektasi karena ekspektasi terlalu tinggi. Jadi lakukan apa yang kamu bisa lakukan sekarang. Ketika ada part yang kamu nggak bisa lakukan, skip dulu. Nanti ada saatnya kamu bisa melakukan itu secara komplit dan akhirnya toko kamu lama-kelamaan itu akan jadi lebih baik lagi. Nah, itu dia 4 kesalahan aku ketika aku punya online shop atau awal-awal aku mendirikan online shop aku. Semoga teman-teman yang nonton ini dikasih jalan yang smooth untuk bisnisnya ya, dan tidak melakukan kesalahan yang sama.
Sekian ngobrol-ngobrol sama aku tentang online shop dan pengalamanku punya online shop serta kesalahan-kesalahan aku ketika aku membangun online shop. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.